Perkenalkan, nama saya Gracia dengan NIM 2020-31215 dari kelas Expert System. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas UAS semester ganjil. Di sini saya mengambil judul yaitu Sistem Pakar untuk menentukan penjurusan sesuai kemampuan siswa sekolah menengah ke atas menggunakan metode Depth First Search. Baik, untuk pengenalannya yaitu jurusan merupakan suatu pilihan seorang pelajar yang harus disesuaikan dengan minat dan bakatnya, bahkan kemampuannya. Sehingga dalam hal ini pemilihan jurusan sangatlah penting bagi masa depan seorang pelajar. Namun pada kenyataannya, keputusan yang seringkali diambil dalam memilih jurusan seringkali menyebabkan masalah. Akibatnya, jurusan yang diambil hanya mengikuti pilihan temannya ataupun dasar paksaan orang tua, sehingga menyebabkan banyaknya pelajar yang merasa tidak sesuai dengan harapan atau kemampuannya ingin pindah jurusan saja. Untuk itu, dibuatlah aplikasi sistem pakar yang dapat memberikan kemudahan bagi siswa dalam menentukan jurusan dan dapat membantu mengetahui kecerdasan apa yang dimiliki oleh siswa tersebut tanpa harus ke psikologi atau ke mana-mana hanya untuk membutuhkan aplikasi sistem pakar ini. Untuk depth first search ini, metode ini itu merupakan salah satu algoritma yang paling umum digunakan untuk melintasi atau melakukan pencarian pada struktur data grafik dan pohon dengan menggunakan teknik backtracking. Dan metode depth first search adalah suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah tree sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu metode dalam setiap level, dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking, yaitu penelusuran balik mendapatkan jalur yang diinginkan. Langkah-langkahnya itu, step pertamanya itu siswa melaksanakan tes soal. Step keduanya, siswa mengerjakan soal yang terdapat dua pilihan, yaitu ya dalam tes psikotes ada dua pilihan, yaitu tes IPA IPS dan tes potensi juga ada dua pilihan, IPA IPS. Step ketiganya itu menghitung presentasi nilai sesuai dengan jawaban dari pertanyaan yang dibuat oleh sistem pakar. Jadi sistem akan menghitung presentasi nilainya sesuai dengan jawabannya. Dan step keempat, siswa sudah dapat melihat jurusan apa yang diambil sesuai dengan kemampuan mereka dengan melaksanakan tes tersebut sesuai presentasi nilainya. Dan untuk metode DVS-nya atau Depth First System-nya itu, pertama kan identifikasi kemampuan siswa. Nah, untuk soal psikotesnya ini, ada pertanyaannya itu ada pilihan A dan pilihan B. Pilihan A itu IPA, pilihan B itu IPS. Dan NA ini adalah nilai A, NB itu nilai B. Dan untuk potensi dirinya ini, pertanyaannya juga, dan ini pilihan A juga, IPA IPS, dan nilai A dan nilai B. Nah, untuk melihat hasil dari psikotes dan potensi diri itu, kita dapat menghitung presentasinya. Menghitung presentasi nilai, yaitu PA peluang suatu kejadian. PN itu pertanyaan. Nah, jumlah pertanyaannya itu kita bikin ada 5, dan nilai setiap soalnya itu ada 2, jumlah pilihannya itu ada 2. Total kemungkinan itu didapat dari jumlah pertanyaan dikali jumlah pilihan, yaitu di mana jumlah pertanyaannya ada 5, jumlah pilihannya ada 2, jadi 5 kali 2 itu 10. Untuk mendapatkan presentasi psikotes, itu nilai setiap soal dibagi total kemungkinan. Jadi nilai setiap soal itu ada 2, jumlah pertanyaan itu ada 5. Kita bikin 2 tambah 2 sampai 5. Jadi 10, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 itu kan hasilnya 10. Total kemungkinannya juga hasilnya 10. Jadi 10 per 10 hasilnya adalah 1. 1 dikali 100% hasilnya itu 100%. Jadi kemungkinan hasil psikotesnya itu di dalam presentasi psikotes ini adalah 100%.
Dan untuk menentukan tes potensi itu sesuai dengan nilai tertinggi. Jikalau nilai pengetahuan sosialnya tertinggi, mereka berarti potensinya itu eh, di IPA. Jikalau IPS, berarti di IPS. Kita sudah menentukan soal-soal di mana yang mengarah kepada IPA dan IPS. Dan untuk use case-nya seperti berikut. Untuk aktor itu atau siswa mulai terus menjawab pertanyaan konsultasi, terus melihat hasil konsultasi, lalu selesai. Untuk activity diagramnya, pertama siswa bisa login di webnya atau aplikasi, lalu validasi username dan password. Jikalau tidak berhasil, maka tidak bisa membuka aplikasi tersebut. Tidak berhasil. Jikalau berhasil, kita ada tulisan klik menu konsultasi untuk user, lalu sistem menampilkan menu konsultasi, lalu user menjawab setiap pertanyaan yang sudah disediakan, yaitu tadi ada psikotes dan tes potensi. Lalu user setelah menjawab, user klik next, lalu sistem akan menyimpan semua jawaban dan melakukan proses pendeteksian menggunakan metode DFS atau Depth First Search. Lalu sistem akan mengeluarkan hasil penjurusan apa yang sesuai dengan kemampuan mereka dengan tadi mereka sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Untuk interface-nya, pertama itu saya membuat judul itu consult your skills. Pertama masukkan user dan password, login, atau bisa jika belum ada akun bisa daftar di sini. Dan untuk pertama di depan interface-nya itu mulai tunjuk dan ada bantuan. Jadi jikalau tidak mengerti bisa ada petunjuk dan jikalau ada terjadi problem bisa ada bantuannya. Setelah klik mulai, lalu contohnya seperti ini. Jadi tes kemampuan itu misalkan tes kemampuannya itu tes potensi ya. Jadi pilihan A. Pilihan A ada soalnya seperti ini. Ini tentang pilihan A itu adalah IPA atau ilmu pengetahuan alam. Dan untuk di next lagi ada tes potensi. Ini tes kemampuan adalah bisa psikotes ataupun tes potensi. Nah, ini pilihan B itu soal IPS. Jadi setelah itu udah klik next. Siswa bisa klik next. Lalu keluarlah hasil di mana siswa dapat melihat potensi apa yang ada dalam dirinya atau kemampuan apa yang ada dalam dirinya sehingga siswa dapat memilih jurusan tanpa bingung dan tanpa merasa salah pilih jurusan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.